Halo, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Kasianta. Pada kesempatan ini saya mau membagikan informasi penerimaan peserta didik baru di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi khususnya untuk adik-adik yang mau lulus SMP atau sudah lulus SMP, semoga uraian ini bermanfaat untuk kalian sebagai panduan untuk bisa mendaftarkan di jenjang berikutnya. Oke, kita akan mulai. Untuk PPDB tahun 2020 berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Pemerintah penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa dengan penyesuaian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Oke. Kita belajar tentang perbedaan PPDB 2019-2020 dengan 2020-2021 di Provinsi Jawa Tengah. Ya, ada beberapa perbedaan antara tahun kemarin dengan tahun sekarang, yaitu yang pertama tentang jalur dan kuota yang nanti akan dipakai sebagai acuan. Tahun kemarin untuk zonasi 80%, tahun sekarang 50%. Ya, jadi ada perbedaannya di sini. Jalur prestasi ada 15%. Sekarang untuk jalur prestasinya ada 30%, ya, 30%. Di sini ada jalur afirmasi pada tahun ini yaitu 50%. Perpindahan orang tua 5%. Ini masih tetap sama. Jadi perbedaannya di sini adalah pada tahun ini ada penambahan jalur afirmasi. Yang kedua, penguatan jalur zonasi. Ya, penerapan seleksi prestasi pada jalur zonasi ada 20% tahun kemarin. Tahun sekarang pemberian poin prestasi CPD dalam zonasi ikut jalur prestasi zona 0 km dalam wilayah RB Satuan Pendidikan. Jadi di sini yang menjadi acuan, jadi zonasinya adalah 0 km dalam wilayah RB Satuan Pendidikan. Oke. Ya. PKH pusat dan untuk daerah KIP, kartu miskin, SKTM, BDT. Tahun sekarang PKH pusat dan daerah, KIP, kartu miskin, BDT. Yang perlu kita ingat di sini, tahun ini tidak ada SKTM, ya. SKTM tidak ada. Ya, surat keterangan tanda miskin tidak ada. Ya. Untuk prestasi, semua prestasi untuk tahun ini, tahun kemarin semua prestasi, tahun ini berjenjang dan tidak berjenjang. Oke. Tahun kemarin dasarnya adalah dokumen nilai adalah SKUN, surat hasil ujian nasional. Tahun sekarang nilai raport semester 1 sampai 5 yaitu mapel matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ya, perbedaannya di situ karena tahun sekarang tidak ada yang namanya ujian nasional, maka tahun sekarang tidak ada SKUN. Oke. Berikutnya adalah tentang yang keenam, ya, verifikasi berkas. Kalau yang
tahun kemarin datang ke sekolah, sekarang mandiri dengan surat pernyataan. Jadi sepenuhnya untuk tahun ini adalah online. Legalisir dokumen tahun kemarin wajib, sekarang tidak wajib ya. Minimal domisili tahun kemarin 8 bulan, sekarang 1 tahun. Surat keterangan dokter kemarin wajib, sekarang cukup pernyataan orang tua. Ini untuk SMK ya. Miskin SMK tahun kemarin 0, sekarang 20%. Ini untuk SMK. Jalur khusus tahun kemarin inklusi, tahun sekarang ada penambahan inklusi dan kelas khusus olahraga. Ya, di sini ada Surakarta, Wonogiri, Sragen, dan Kebumen. Oke, peminatan tahun kemarin sesuai bobot nilai. Tahun sekarang CPD calon peserta didik boleh memilih. Keterangan penetapan berdasarkan ranking pilihan. Daftar ulang wajib datang ke sekolah tahun kemarin. Tahun ini, tahun sekarang dilaksanakan secara daring, menyesuaikan kondisi kedaruratan ya. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini kita sambil menunggu, semoga akan cepat berlalu. Oke, terus selanjutnya ya, keseluruhan tahapan PPDB akan diselenggarakan secara daring online dengan memberikan kemudahan bagi calon peserta didik tidak perlu mengunggah dokumen secara keseluruhan, namun cukup mengunggah surat pernyataan. Oke ya, jadi nanti akan ada surat pernyataan. Persyaratan nilai UN akan diganti dengan nilai raport semester 1 sampai 5 untuk mapel, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan akan dikonversi berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan. Jadi nanti dasarnya adalah nilai raport. Ya, selanjutnya ya, seluruh tahapan cara daring online. Pelaksanaan publikasi mulai minggu kedua Mei 2020. Pendaftaran inklusi dan kelas khusus olahraga mulai tanggal 2 sampai 6 Juni 2020. Reguler umum 15 sampai 25 Juni 2020. Oke. Yang perlu dipersiapkan oleh sekolah, menyiapkan SOP layanan sesuai protokol COVID-19. Jadi nanti sekolah harus mempersiapkan sesuai protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 ya. Sekarang kita akan menginjak ke PPDB inklusi SLB dan kelas olahraga. Ya, inklusi mendahulukan seleksi PPDB reguler. Ketunaan tertentu selektif bagi sekolah yang sudah siap, guru pendamping, sarana prasarana sosial budaya. Ini adalah untuk inklusi ya, untuk ketunaan tertentu ya. SLB diatur tersendiri dengan pengaturan khusus sesuai ketunaan. Waktu Mei sampai Juni 2020 untuk SLB offline dan online. Jadi untuk SLB dilakukan secara offline dan online. Mengutamakan keberlanjutan jenjang. Ini untuk kelas SLB ya, mengutamakan keberlanjutan jenjang. Kelas olahraga dibuka pada satuan pendidikan tertentu dengan persyaratan komitmen sekolah terhadap pembiayaan, tersedia fasilitas sarpras dan guru memadai, mendapatkan dukungan pemerintah kota, kabupaten, perguruan tinggi induk olahraga, mengutamakan keberlanjutan jenjang jumlah kelas terbatas. Calon peserta didik memiliki prestasi olahraga, itu untuk kelas khusus olahraga. Nah,
Sekarang kita akan melihat jalur dan kuota. Oke. Untuk jalur zonasi berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2020. Untuk jalur zonasi tetapkan sebesar 50% dari daya tampung. Ini yang memakai jalur zonasi. Jalur afirmasi 15% dari daya tampung. Untuk jalur perpindahan orang tua 5% dari daya tampung, dan jalur prestasi 0 sampai 30 dari daya tampung. Ya, itu untuk jalur dan kuota. Oke. Ya. Ketentuan jalur prestasi. Jalur PPDB prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari nilai rapot, hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten, kota. Terus juga ada poin nilai zonasi. Jadi di sini yang ditentukan adalah untuk tingkat provinsi, internasional bagus, nasional, provinsi maupun kota. Jadi paling minimal adalah kabupaten atau kota. Oke. Untuk di sini pada jalur prestasi, peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi untuk jalur prestasi, peserta didik bisa mendaftar di luar wilayah zonasi. Nomor 2, peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah mendapatkan tambahan poin. Nah, poinnya sudah ada sendiri untuk yang di dalam zonasi. Yang ketiga, bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jadi antara 6 sampai 3 tahun untuk bukti atau prestasi yang diterbitkan. Oke. Sekarang kita lihat tabel ini. Apa itu jalur zonasi? Jalur zonasi jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran, dan nilai prestasi. Jadi ini menjadi pertimbangan, usia juga menjadi pertimbangan. Sekarang apa itu jalur afirmasi? Jalur peserta didik dari panti asuhan, jarak kantor desa kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolahan, usia yang paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Ini pertimbangan jalur afirmasi. Tentang jalur perpindahan orang tua, jarak kantor desa kelurahan atau kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, usia yang paling tinggi, dan nilai prestasi. Itu menjadi pertimbangan untuk jalur perpindahan orang tua. Sekarang untuk jalur prestasi. Ya. Untuk jalur prestasi, yang pertama nilai rapot SMP atau MTS derajat ditambah nilai kejuruan dan atau poin zonasi. Usia yang paling tinggi calon peserta didik. Jadi dari 1, 2, 3, 4 seleksi PPDB, usia menjadi pertimbangan. Oke. Khusus untuk PPDB SMK, ya, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran bagaimana SMA. Jadi pendaftaran untuk SMK itu beda dengan SMA. Nah, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan nilai raport dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun
akademik. Seleksi calon peserta didik memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20%. Jadi bisa lebih dari 20 karena ini sekurang-kurangnya. Ketentuan di atas boleh tidak terpenuhi jika mendaftar dari keluarga miskin kurang dari 20%. Jadi boleh kalau memang itu yang mendaftar kurang dari 20. Dalam hal hasil seleksi yang diperoleh, hasil yang sama satuan pendidikan memprioritaskan pada, jadi kalau ada nilai yang sama maka ada pertimbangan-pertimbangan atau yang diprioritaskan antara lain calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten kota atau provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan, usia yang paling tinggi calon peserta didik. Jadi walaupun SMK itu non zonasi, tapi kalau ada pendapat yang sama nilainya, poinnya, maka tempat tinggal menjadi pertimbangan juga untuk menentukan siapa yang bisa lolos dengan nilai yang sama tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat bobot nilai prestasi ya, yang ini yang dianggap sebagai berjenjang dulu, berjenjang dan berkelanjutan. Semua kegiatan lomba yang memiliki penjenjangan sampai tingkat nasional atau internasional, jadi berjenjang nasional atau internasional untuk kegiatan lomba diselenggarakan oleh kementerian lembaga negara memiliki provinsi nasional, mewakili provinsi atau nasional yang dibiayai dari APBD dan APBN, terjadwal setiap tahunnya. Nah, jadi ini yang prestasi berjenjang dan berkelanjutan. Tidak berjenjang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi olahraga atau perguruan tinggi atau lembaga tanpa pembiayaan APBD dan APBN, tidak terjadwal setiap tahunnya, tidak memiliki penjenjangan sampai tingkat nasional dan atau internasional. Itu tentang bobot nilai prestasi. Nah, sekarang kita akan lihat tabel-tabel ya, berjenjang dan tidak berjenjang ya. Tabel prestasi untuk menentukan poinnya nanti. Juara 1 internasional langsung diterima juara 1 sampai 3, 1 dan 3 untuk internasional. Nah, jenjang internasional akan langsung diterima. Nah, untuk nasional juara 1 langsung diterima ya, juara 1 langsung diterima ya. Untuk juara 2 5,00, juara 3 4,00 itu bobot nilainya. Untuk provinsi ya, untuk provinsi juara 1 3,00, juara 2 2,75, juara 3 2,50 untuk provinsi ya. Sekarang untuk kabupaten kota, juara 1 2,25, juara 2 2,00 dan juara 3 1,75. Sekarang yang tidak berjenjang internasional, juara 1 3,00, juara 2 2,75, juara 3 2,50. Untuk nasional, juara 1 2,25, juara 2 2,00, juara 3 1,75 ya. Untuk provinsi, juara 1 1,5, juara 2 1,25, juara 3 1. Jadi untuk tidak berjenjang paling rendah tingkat provinsi ya. Pengganti nilai UN ya, karena tahun ini tidak ada UN, maka nilai yang semula akan di UN kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA maupun matematika. SMP MTS menerbitkan nilai mapel pengganti berupa nilai semester 1 sampai 5. Telah dikoordinasikan dengan
Kemenak dan kabupaten kota. Jadi ini adalah nilai-nilai nanti yang menjadi pertimbangan untuk masuk ya. Rencana jadwal PPDB ini ya reguler. Penetapan zonasi minggu kedua Mei 2020. Pendaftaran seleksi dan pengumuman PPDB inklusi maupun kelas khusus olahraga dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Pendaftaran perubahan pilihan dan seleksi dibuka tanggal 15 Juni 2020 mulai pukul 8 WIB, ditutup tanggal 25 Juni 2020 pukul 16 WIB. Untuk pengumumannya tanggal 30 Juni 2020, lambat-lambatnya pukul 23.55 WIB. Daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020 dan hari pertama masuk tanggal 13 Juli 2020. Ya. Rencana jadwal PPDB untuk kelas inklusi ya, dan untuk olahraga pendaftaran 2 sampai dengan 3 Juni 2020, seleksi 4 sampai dengan 5 Juni 2020, pengumuman 8 Juni 2020, daftar ulang 10 sampai dengan 11 Juni 2020, tempat di sekolah masing-masing. Untuk KKO pendaftaran 15 sampai dengan 16 Juni 2020, tes bakat olahraga 15 sampai dengan 16 Juni 2020, seleksi 17 sampai dengan 18 Juni 2020, pengumuman 22 Juni 2020, daftar ulang 24 sampai dengan 25 Juni 2020, tempatnya sekolah masing-masing. Jadi ini langsung di sekolah masing-masing ya. Demikian info PPDB untuk Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini biar Anda semua mendapatkan informasi yang update. Terima kasih, semoga bermanfaat.